Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas masalah bagaimana sih cara belajar torekat itu. Ini di luaran sana banyak teman-teman yang masih ragu tentang ajaran torekat. Ya wajar karena mereka belum tahu. Jadi belajar torekat itu yang pertama itu mencari guru. Walaupun pada hakikatnya guru itu nggak perlu dicari. Kalau memang dia mendapat hidayah dari Allah, tidak dicari pun dia akan ketemu guru. Karena belajar torekat itu adalah orang-orang yang pilihan Allah. Tetapi secara syariatnya harus berusaha untuk mencari guru atau mursyid, pembimbing di dalam menjalankan keyakinannya. Jadi yang pertama, mencari mursyid itu, carilah mursyid yang memang benar-benar memahami, benar-benar mursyid, seorang guru torekat. Jadi yang pertama, kalau kita sudah ketemu guru, nanti guru itu akan membimbing kita dari nol, dari awal, dari dasar. Jadi pertama kita mulai dari membersihkan diri kita, bertaubat, taubatan nasuha, yang benar-benar bertaubat. Itu diawali dari situ. Nah, setelah itu nanti dibimbing lagi untuk proses baiat. Nah, baiat ini sesuatu yang sangat penting di dalam ajaran torekat. Karena baiat ini merupakan suatu ikatan antara murid dan gurunya. Nah, jadi baiat itu ada sih dalilnya apa enggak itu? Ada yang tanya. Ada sih ada enggak dalilnya? Ada. Torekat itu semua ada dasarnya. Jadi kalau ada yang bilang torekat itu sesat, ya maklum aja mereka nggak tahu. Ada dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, yang kalau saya artikan dalam bahasa Indonesia itu begini: barang siapa yang mati tidak ada ikatan baiat di punggungnya, maka dia akan mati seperti matinya orang jahiliyah. Nah, coba kita pikirlah, kalau matinya orang jahiliyah itu seperti apa? Artinya orang jahiliyah itu orang yang bodoh, yang nggak tahu apa-apa. Nah, Kak, kita diumpamakan seperti itu. Maka kita harus punya guru untuk berbaiat, ikatan antara murid dan gurunya. Itu pertama. Nah, di dalam baiat ini seorang murid akan menerima ilmu dari gurunya. Sebagaimana yang telah jelaskan di video sebelumnya, bahwa ilmu hakikat itu tidak ditabur, tapi diturunkan melalui mursyid-mursyid ulama sufi, ulama warisatul anbiya. Nah, di dalam proses berbaiat, di situ seorang murid akan menerima ilmunya dan guru akan membimbingnya. Dimulai dari adab yang pertama. Adab seorang murid dengan mursyidnya bagaimana? Adab seorang murid sesama murid bagaimana? Jadi
di dalam ajaran tarekat itu sebetulnya semuanya sudah tertib. Dari mulai mensucikan diri yang batin yang terutama kita di dalam ajaran tarekat ini. Bukan sekedar diri zahir. Kemudian etika atau adab itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi ilmu yang guru berikan kepada muridnya itu harus diamalkan. Dan ilmu itu diamalkan dari pertama dia belajar sampai mati. Jadi belajar tarekah itu nggak ada tamatnya, sampai mati nggak tamat. Karena apa? Dalam hadis pun disebutkan bahwa kita suruh menuntut ilmu itu dari ayunan hingga ke liang lahat. Artinya dari lahir sampai mati suruh belajar. Nah, disitulah kita mempraktekkan ilmu agama di dalam kehidupan sehari-hari dengan kita menerapkan adab kita menjalankan adab kita, perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari. Setelah itu proses baiat selesai, adab mulai diterapkan sedikit demi sedikit. Nah, seorang murid tinggal istiqomah menjalankan apa-apa yang sudah dia berikan dari gurunya. Jadi ilmu yang sedikit itu kalau diamalkan terus-menerus secara istiqomah, maka akan banyak sekali manfaatnya. Dan terutama kalau di awal-awal berbaiat itu adalah ilmu zikirullah, ilmu mengingat Allah. Di samping ilmu-ilmu yang lain itu bertahap, tapi diawali dari ilmu zikirullah yang sifatnya menengah. Karena ilmu zikir itu juga bertingkat-tingkat. Ada zikir lisan, zikir pikiran, ada zikir hati. Jadi di situ pun zikir ya bertahap. Nah, jadi proses belajar tarekat itu kita diawali dari mencari guru. Dan kalau kita sudah menemukan seorang guru atau mursyid, kita harus pegang itu janji atau baiat waktu pertama kali belajar itu. Karena kuncinya seorang murid bisa meningkatkan ilmunya itu manakala dia menjalankan adabnya secara baik, mengamalkan ilmunya secara istiqomah, kemudian dia juga menjalankan apa-apa yang telah disyariatkan oleh agama kita. Jadi di dalam ajaran tarekat itu bukan hanya belajar zikir, tetapi banyak hal yang dipelajari di situ. Termasuk di situ juga belajar bagaimana seseorang itu mengenal dirinya, kemudian seseorang itu bisa menghambakan dirinya, dan seseorang itu bisa menemukan jalan kembalinya. Jadi semua atau apa-apa yang ada di dalam ajaran tarekat itu lebih banyak tentang ketauhidan, tentang tauhid, keesaan kepada Allah. Jadi hal-hal yang hukum-hukum fikih, hukum-hukum syariat, misalnya yang sebagaimana
dijabarkan di dalam ajaran syariat, di dalam ajaran tarekat itu dianggap, yang belajar tarekat itu dianggap sudah tamat atau sudah menguasai ilmu syariat. Karena tarekat itu jalan mengantarkan dari syariat menuju hakikat. Jadi yang belajar tarekat itu dianggap sudah mampu menjalankan syariat. Nah, jadi antara syariat ke hakikat itu harus melalui tarekat. Jadi gambarannya sekilas itu seperti itu. Mungkin saya nggak bisa panjang lebar dulu karena hal sepertinya kalau mau didetilkan itu dicerita sehari semalam pun nggak cukup. Jadi itu saja dulu. Nanti kalau misalnya ada yang perlu ditanyakan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.